วัยรุ่นติ๊กตอกยาวไปยับ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 คนโสดอยู่ไหนยาวไปAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qaddafi Hasibuan. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah akan menjelaskan tentang pelajaran manajemen risiko yang berjudul pengukuran risiko kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, saya akan menjelaskan pengukuran risiko kualitatif. Risiko kualitatif adalah metode yang menggunakan penilaian subjektif atau non-numerik, di mana pengukuran risiko kualitatif ini digunakan untuk mengevaluasi probabilitas yang terjadinya pada risiko dan dampaknya. Metode ini lebih tergantung pada pengalaman, intuisi, dan pengetahuan dari para ahli atau tim proyek. Selanjutnya yaitu karakteristik umumnya, yaitu pertama, subjektif, yaitu berdasarkan pendapat dan penilaian. Yang kedua yaitu cepat dan murah, yang dimana tidak memerlukan data numerik yang detail atau perhitungan kompleks. Yang ketiga yaitu mudah dipahami, yang dimana hasilnya sering disajikan dalam bentuk matriks atau warna, semisalnya warna merah, kuning, dan hijau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat dan teknik yang umum untuk pengukuran risiko kualitatif. Yang pertama yaitu matriks probabilitas dan dampak atau probability and impact matrix. Ini adalah alat yang paling populer dalam pengukuran risiko kualitatif. Berdasarkan isi dari matriks probabilitas dan dampak, yaitu yang pertama, probabilitas itu artinya kemungkinan yang terjadi. Bisa saja isinya sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Dan yang kedua juga ada dampak atau akibat, yang dimana isinya tidak signifikan. Contohnya bisa saja isinya kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Kombinasi keduanya menghasilkan tingkat keparahan risiko, biasanya disebut dengan tingkat risiko. Yang kedua yaitu penilaian pakar, yang dimana melibatkan orang-orang dengan pengalaman untuk memberikan penilaian mereka terhadap risiko tersebut. Yang ketiga yaitu brainstorming dan wawancara, yang dimana ini mengumpulkan persepsi risiko dari berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu kategorisasi risiko, yang dimana ini tujuannya untuk mengelompokkan risiko ke dalam kategori, misalnya risiko secara teknis, operasional, finansial, dalam untuk memudahkan analisis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pengukuran risiko kualitatif. Yang pertama yaitu kelebihannya yaitu pertama, cepat diterapkan dan tidak memerlukan data kuantitatif yang lengkap. Yang kedua yaitu berguna pada tahap awal proyek atau ketika data terbatas. Yang ketiga yaitu membantu memprioritaskan risiko untuk analisis yang lebih lanjut. Yang keempat yaitu melibatkan pemangku kepentingan dan memanfaatkan pengetahuan kolektif. Selanjutnya yaitu kekurangannya yaitu pertama, hasilnya tidak bias karena bergantung pada pendapat subjektif. Yang kedua yaitu tidak memberikan estimasi finansial atau waktu yang pasti. Yang ketiga yaitu sulit untuk membandingkan risiko yang berbeda secara langsung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko kuantitatif. Pengukuran risiko kuantitatif adalah metode yang menggunakan data numerik dan model statistik untuk memperkirakan probabilitas dan dampak risiko. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai numerik yang objektif terhadap risiko.
Adapun karakteristik utama dari pengukuran risiko kuantitatif yaitu pertama secara objektif dan data driven, yang dimana berdasarkan data historis dan perhitungan secara matematis. Yang kedua yaitu kompleks dan mahal, yang dimana memerlukan data yang valid dan seringkali perangkat lunak khusus untuk menghitung angka numerik tersebut. Yang ketiga yaitu hasil numerik, yang dimana menghasilkan nilai seperti biaya, waktu, atau persentase dalam pengukuran risiko. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan teknik yang umum dalam pengukuran risiko kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis sensitivitas atau tornado diagram, yang dimana mengidentifikasi risiko mana yang memiliki dampak yang paling besar terhadap tujuan proyek tersebut. Yang kedua yaitu analisis nilai monetary yang diharapkan, yang dimana menghitung nilai rata-rata hasil dari skenario yang tidak pasti. Adapun rumusnya, yang pertama yaitu rumus EMV sama dengan probabilitas kejadian dikali dampak dalam biaya. Contohnya dalam sebuah kasus yaitu risiko keterlambatan pengiriman material, di mana probabilitasnya 20% dan dampaknya RP 100, yang dimana EFVT sama dengan 0,20 dikali RP 100 juga sama dengan hasilnya yaitu 20 juta. Nilai ini dapat dimasukkan dalam cadangan biaya. Yang kedua yaitu simulasi Monte Carlo, yang dimana teknik canggih yang menggunakan komputer untuk menjalankan ribuan simulasi proyek dengan variabel acak seperti durasi, tugas, atau biaya. Hasilnya adalah distribusi probabilitas untuk menyelesaikan proyek pada tanggal atau anggaran tertentu. Contohnya yaitu seperti pengeluaran, yang dimana proyek ini memiliki peluang 85% untuk selesai dengan biaya kurang dari 10 miliar. Adapun selanjutnya yaitu pohon keputusan atau decision tree, yang dimana isinya yaitu diagram yang memetakan berbagai keputusan dan kemungkinan hasilnya beserta probabilitas dan nilai masing-masing. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pengukuran risiko kuantitatif. Yang pertama yaitu kelebihannya yaitu satu, memberikan hasil numerik yang konkret dan mudah untuk dibandingkan. Yang kedua yaitu membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk menghitung cadangan kontingensi yang akurat untuk anggaran dan jadwal. Yang keempat yaitu mengurangi bias subjektif. Adapun kekurangannya yaitu satu, membutuhkan waktu, dana, dan sumber daya yang lebih banyak. Yang kedua yaitu bisa menjadi kompleks dan mahal. Yang ketiga yaitu hasilnya hanya seakurat data yang dimasukkan. Contohnya yaitu sampah masuk, sampah keluar, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah materi dari pengukuran risiko kualitatif dan kuantitatif yang saya jelaskan. Jika ada salah dalam perkataan dan perbuatan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.